Ya, tadi itu merupakan overview pembahasan kali ini. Oke, sebelum masuk ke coding, hal yang pertama harus disiapkan yang pertama web service, yaitu untuk fetch data, tambah data, edit data, dan juga hapus data. Kalian harus siapkan dulu. Selanjutnya kalian juga harus menyiapkan Postman. Ini sebenarnya nggak harus sih, tapi untuk mengetes web service kalian apakah berjalan dengan baik atau tidak, itu kalian bisa menggunakan Postman. Oke, langsung saja masuk ke codingnya. Sebelum ke CRUD nya, kalian harus menambahkan permission internetnya juga. Di Android manifest kalian tambahkan ini, dan juga kalian tambahkan Gradle-nya. Di Gradle script ini build Gradle. Nah, kalian cukup nambahkan satu, cukup nambahkan ini. Nanti ini saya taruh di deskripsi videonya untuk yang lib ini sama yang manifest tadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat XML-nya dulu atau layout-nya dulu, yaitu di CRUD-nya. Oke, untuk layout-nya seperti ini. Jadi ini tombol dan juga ini list view-nya. Ini untuk nambah datanya. Oke, selanjutnya kita akan membuat di CRUD-nya. Langkah pertama, kalian cek dulu apakah data yang akan kalian fetch itu ada. Oke, kita lihat. Ini fetch-nya kita coba send. Nah, kalian tinggal copy URL-nya di sini. Copy URL di sini. Di sini kalian sesuaikan apakah dia get atau post. Kali ini saya tidak akan bahas detail tentang web service-nya karena ini khusus di mobile-nya, tapi saya akan overview codingnya sedikit. Oke, untuk codingan di fetch biodata seperti ini. Jadi kali ini saya menggunakan satu tabel. Ini coding web service-nya. Nanti juga saya cantumkan di deskripsinya. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Nah, di sini formatnya adalah JSON. Format API-nya adalah JSON. Seperti ini nanti formatnya. Nanti kalian data ini kalian masukkan ke dalam list view nanti. Berarti untuk URL-nya, datanya udah aman dan udah bisa diakses. Kita langsung buat adapternya. Ini yang pertama adapternya. Saya menggunakan base adapter dengan model biodata, yang mana biodatanya itu isinya ID, name, dan nama. Di biodatanya ada name dan nama. Ini pakai base adapter dan kita override ke get view, ke get item ID, get count, get view holder. Nah, dan juga di layoutnya saya menggunakan list data. Jika kalian belum mempunyai list data ini, kalian tambahkan list datanya.
list data. Oke, sini list datanya seperti ini. Jadi list data ini digunakan untuk nantinya ditampilkan di list view-nya. Nanti berarti di list view-nya seperti ini. Nanti name-nya berapa, namanya berapa, dan ada image untuk menghapus dan juga mengedit atau update. Dan juga ada ID-nya. Di sini ID-nya saya invisible dulu. Oke, mungkin di visible dulu aja. Nah, ini ID-nya. Untuk menyimpan ID-nya, untuk diedit nanti, untuk proses pengeditan. Oke, ini ID-nya. Jadi listnya nanti seperti ini. Jadi kalian harus buat listnya dulu di layout seperti ini. Oke, selanjutnya ketika kita udah nentuin listnya seperti apa, jadi kita tinggal membuat view holder. Jadi view holder di sini seperti ini, kita membuat variabel dengan tipe data text view, dan di init isinya begini. Oke, untuk nanti di adapternya saya akan share juga satu proyeknya. Oke, untuk adapter saya rasa udah cukup. Kalian juga nggak harus pakai base adapter, pakai lainnya juga bisa. Tapi kali ini saya menggunakan base adapter. Oke, kita masuk saja ke CRUD-nya, ke file CRUD-nya. Oke, di onCreate kita akan memanggil fetch data dulu. Kita manggil fetch data. Kita memanggil fetch data yang mana di function fetch datanya itu ada ini untuk memanggil web service-nya. Nah, ini jadi ini Android networking.get. Ini maksudnya get itu tergantung web service-nya, itu get atau post. Karena tadi fetch-nya menggunakan get, maka di sini makanya get. Kalau post nanti post. Oke, kita kopikan tadi URL-nya ini, kita kopikan di sini. Terus ini priority-nya kita pakainya medium, build, dan juga get as JSON object. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang format dari JSON. Jadi JSON sendiri itu ditandai dengan kurung kurawal. Ini dinamakan JSON object. Jika ada kurung kurawalnya berarti JSON object. Kalau seperti ini kurung siku berarti JSON array. Ini JSON object, ini JSON array. Untuk tandanya seperti itu. Untuk format JSON. Oke. Tadi kita harus mengambil data ini ke list view-nya. Jadi kalian membuat array list dulu, karena pada dasarnya untuk menampilkan data di list view harus menggunakan array list. Array list dengan isi atau dengan tipe data biodata di sini. Biodata tadi yang kita buat. Ini maksudnya apa? Konstruktornya. Nanti konstruktornya kita akan panggil. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih detailnya di sini. Oke. Masuk. Nah, ini ketika kita udah compile, kita udah ambil sekumpulan JSON formatnya,
kalian juga harus ngambil data yang ada di sini, data ini. Yang ada di data ini. Kalian harus ngambil di situ. Gimana caranya? Oke. Kita lihat dulu. Di situ ada JSON object. Dan juga ada JSON array. Ini JSON array-nya. Nah, berarti ngambilnya itu kita membuat variabel JSON array dengan hasil response tadi. Response itu ini, response itu seluruh ini, namanya response. Dengan ini .opt JSON array dengan namanya data, namanya data ini. Kita sesuaikan di sini. Kalau misalkan di sini biodata, berarti kalian ngisinya biodata. Tergantung ininya. Oke. Setelah itu kita untuk di ini nanti saya jelaskan. Setelah itu kita akan looping sebanyak datanya. Jadi JSON array tadi kita bisa lihat atau kita bisa deteksi length-nya atau panjangnya. Jadi kita menggunakan for untuk loopingnya, for i in 0 until sebanyak data di array tadi, di JSON array tadi. Nah di dalam JSON array tadi ini masih ada JSON objeknya, maka kalian harus decode lagi. Kalian harus decode ininya. Jadi kalian tinggal JSON object, membuat variabel JSON array tadi .opt i itu indeksnya, berarti sebanyak loopingnya, sebanyak datanya nanti. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan data tersebut yang udah kita decode. Jadi hasilnya nanti ini di sini semua. Jadi yang awal tadi ini kita sudah decode. Selanjutnya kita akan ambil datanya, tiap datanya di sini kita ambil. Nah, array list add biodata tadi model kita. Tadi kita membuat konstruktor dengan 3 parameter. Jadi di sini juga disesuaikan 3 parameter. Get in ID ini itu didapatkan dari sini. Nama dan name itu juga didapatkan dari sini. Jadi biodata JSON object .get in ID, karena di ID-nya ini di web service-nya tadi itu integer. Jadi kita sesuaikan get in ID. Dan juga kita sesuaikan di sini juga. Kita sesuaikan di sini juga. Kalau di sini integer, di sini harus integer. Dan selanjutnya ya, string name sama namanya itu string, kita tinggal get string, ininya key-nya berdasarkan ini. Oke, ini key-nya, kita ambil key-nya saja. Nah, setelah itu kita panggil adapter tadi untuk dimasukin di list view-nya. Jadi file adapter, kita buat variable var. Tadi nama adapternya adapter, ini adapter. Kita mempunyai 2 parameter, yaitu konteks dan juga list. Jadi kita ini sebenarnya kalian juga bisa isi this at crud namanya, atau kalian bisa ini juga. Terus koma array list, data yang udah kita tambahkan tadi. Setelah itu kita
notify data set change, dan juga setelah itu kita set di adapternya. Terus ini fungsinya apa? Ini fungsinya ketika nanti kita menambahkan data, biar datanya nggak ada yang ganda gitu. Notify data set change. Oke. Nah, di sini itu ada on response. Jadi on response itu ketika kita response, dan ketika ada error ketika kita fetch, maka masuknya ke on error. Sini. Gagal fetch biodata. Gagal fetch biodata. Oke. Jadi ini udah clear. Nah, selanjutnya untuk loading. Ini hanya digunakan untuk progress dialog. Jadi ketika kita buka, maka nanti ada progress dialog memuat data. Itu menandakan bahwa kita sedang nge-fetch data, sistem tersebut sedang fetch datanya. Ketika sudah selesai kita dismiss, loading.dismiss. Nah, di if ini hanya digunakan untuk mengecek jika JSON array atau data dari web service tersebut kosong, maka akan menampilkan TOAS, belum ada biodata. Dan juga otomatis loadingnya di dismiss. Kalau nggak di dismiss, otomatis dia ada terus loadingnya. Oke, untuk fetch saya rasa seperti itu. Oke, untuk fetch datanya seperti itu. Selanjutnya kita akan menambahkan datanya. Oke, pada video ini part pertama ini saya akan membuat fetch sama add. Yang selanjutnya yang update sama delete di video part 2. Oke. Jadi kita udah buat tadi di XML-nya button tambah tadi yang ada di atas. Seperti tadi. Jadi kita set on click listener, kita panggil function pop up. Oke, kita lihat function pop up-nya. Ya, kita lihat di sini kita menggunakan fragment. Jadi semacam pop up untuk menambahkan data seperti overview yang ada di awal tadi. Oke, cara membuatnya itu kita tinggal menambahkan infloater sama view. Infloater sama view, dan di buildernya ini alert dialog itu yang kotak itu namanya alert dialog. Kalau kalian nggak kasih ini, maka dia cukup menampilkan tambah biodata tanpa ada fragment atau view yang menempel di activity tersebut. Oke, kita lihat fragment dari add biodatanya. Nah, seperti ini add biodatanya. Nanti yang akan ditampilkan di fragmentnya seperti ini. Add biodatanya, name sama nama. Oke, seperti ini. Kita infloat ke sini. Jadi kalian tinggal nambahkan ini dan juga ini di set view-nya. Ini namanya fragment. Fragment itu menempel di activity. Nah, terus selanjutnya kita mengenalkan ke activity itu view-nya. Txt name tadi, name ini sama nama itu kita harus kenalkan dulu ke activity-nya. Karena kalau misalnya kalian tidak mengenalkan atau yang memberi referensi di sini, nanti dia akan foreclose, keterangannya akan nol, datanya akan nol. Jadi ini tidak dikenali kalau kita tidak ngasih tahu dulu.
Ibaratnya analoginya seperti itu. Oke, saya membuat let init edit text dengan tipe data edit text 2 untuk name sama nama. Selanjutnya kita tinggal pakai text name view. Jadi maksudnya itu view, jadi view dari ini, view dari add view data ini, add view data ini maksudnya. View, find view by ID. Mungkin kalau kalian sebelumnya udah belajar Java untuk Android, kalian pasti nggak asing tentang find view by ID. Nah sebenarnya kalau di Kotlin nggak perlu seperti itu, tapi kalau udah masuk fragment itu kalian harus menambahkan ini, karena di Kotlin itu hanya mengenali di activity-nya saja. Jadi di yang konteks fragment itu tetap harus menggunakannya. Oke. Kita sudah membuat variabel txt name dan nama. Terus kita kenalkan di txt name dan txt nama. Ini ID-nya. Ini ID-nya. Nah, setelah itu kita membuat builder set positive button. Nah, ini itu ketika pop-up muncul itu seperti ini. Ketika pop-up muncul, nah, ini ada tambah sama batal. Nah, ini dinamakan set positive button yang kanan. Yang kiri berarti set negative button. Yang sampingnya ini. Ada juga ya satunya lagi set neural button. Oke, kita coba lihat builder set neutral button. Karena kita konteksnya cuma ada 2, tambah sama batal. Ketika tambah kita akan menambahkan datanya, ketika batal akan dismiss atau kita akan dismiss dialognya, pop up-nya. Oke, ini kita builder set view tadi untuk memberi fragment atau memberi view di view-nya, di fragmentnya maksudnya, di di pop up-nya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan membahas add biodatanya, function add biodatanya. Oke, sama persis seperti fetch tadi, tapi kita menggunakan post. Oke, kita lihat di sini add biodatanya. Add biodatanya itu post. Yang akan dikirimkan itu post. Yang akan dikirimkan itu post. Berarti kita sesuaikan di sini juga harus post. Post dan URL-nya add biodata. Oke, kita coba dulu di postman add biodata. Oh, ini udah ada. Kita ganti post. Kita ke body form data. Di situ ada name dan juga nama yang akan dikirimkan, name sama nama. Sudah saya kasih tahu di sebelumnya, saya nggak akan bahas detail tentang web service-nya karena kita lebih bahas ke Android-nya. Tapi nanti saya akan kasih referensi untuk membuat ininya. Oke, name sama nama. Kita coba buat di sini name, nama. Ini kita 517 ini. Coba saja. Oke, kita send. Kita lihat. Oke, berhasil tambah data untuk message-nya. Oke, kita lihat dulu di sininya. Oke, kita lihat. Oke, coba saja sudah masuk. Berarti web service-nya jalan gitu. Oke,
masuk lagi ke sini ke codingnya. Nah, untuk menambahkan tadi postnya yang ada di sini itu kalian tambahkan add body parameter name dan nama. Dan txt name text to string ini dihasilkan dari tadi fragment tadi, pop up tadi. Ini dihasilkan di sini, dihasilkan dari sini. Txt name text to string ini untuk ambil datanya. Ini untuk tambah parameternya. Sama seperti tadi yang bawahnya kita pilih medium build, dan juga kalian tinggal di response ketika responnya berhasil. Ketika berhasil itu masuknya ke sini. Jadi ketika berhasil kita akan fetch data lagi, memanggil function fetch data tadi, karena pasti datanya akan tambah. Satu kita loading dismiss untuk dismiss tadi, dan kita kasih tanda toas bahwa tambah data tersebut sukses. Oke, seperti itu. Berarti pop up untuk tambah tadi. Nah, di sini tinggal button tambah, set on click listener, kita panggil pop up gitu untuk tambah datanya. Oke, untuk part 1 mungkin cukup sekian. Untuk edit sama delete nya nanti saya akan kasih di part 2. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.